Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat form live chat menggunakan Mesop. Mesop ini adalah eh, Python framework sebagai pesaing Streamlit. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel Halovina Tutorial. Playlistnya adalah belajar generatif AI. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti terkait dengan generatif AI. Kita sekarang lanjut ke dokumentasi resminya si Mesop. Dokumentasi resminya ada bisa teman-teman temukan di google.github.io/mesop. Di sini ada beberapa sampel bagaimana caranya kita bisa membuat form HTML menggunakan Python. Contohnya ada beberapa fitur yang nanti bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman implementasikan di project yang teman-teman buat. Ini adalah salah satu terobosan yang dibuat oleh Google untuk membuat atau mengimplementasikan kode HTML ke dalam Python dengan menggunakan teks Python. Sekarang saya akan mencoba membuat sebuah form live chat menggunakan Mesop. Jadi teman-teman bisa mengikuti dari klik di bagian ini, Get Started. Jadi nanti di tutorial ini saya akan mencoba mengikuti apa yang ada di dokumentasi resminya si Mesop. Nah, teman-teman bisa kalau belum menginstal Mesop, teman-teman bisa menginstalnya terlebih dahulu menggunakan pip install Mesop. Kemudian di sini ada quick start, gimana cara memulainya Mesop, gimana cara menjalankannya, cara merunningnya itu tinggal Mesop main.py. Ini adalah command lainnya, command yang bisa dijalankan Mesop. Nama filenya sebenarnya nggak harus main.py ya, jadi bisa disesuaikan dengan keperluan teman-teman. Kemudian setelah itu core concept. Nah, seperti halnya Flash Framework, Mesop juga eh, terdapat atau apa namanya kita bisa menyebutnya di Mesop itu juga ada routing ya. Kita bisa membuat routing URL-nya. Jadi sebenarnya based on-nya Mesop ini juga menggunakan Flash Framework. Jadi hampir mirip. Cuma ini sudah dimodifikasi dengan library-library yang sudah dibalik di Mesop. Oke, di sebelah sini ada installing, quick start, core concept, ada code lab. Nah, kita akan klik bagian ini, dua set code lab, overview setup. Nah, apa aja yang diperlukan? Nah, sebenarnya nanti eh, kita akan pertama perlu menginstal Mesop, kemudian selanjutnya nanti kita akan menginstal generatif AI. Tapi di tutorial ini kita hanya akan menginstal Mesopnya dan kita akan mencoba membuat UI-nya terlebih dahulu, building basic UI. Bisa klik menu ini. Kemudian di sini ada updating the main layout. Nah, kita coba bagian ini. Teman-teman bisa klik copy paste terus buat sebuah directory bebas namanya. Saya di sini bikin sebuah directory dan file dengan nama main.py. Ini tinggal kita coba dulu. Oke, kita save. Oke, mari kita lihat. Untuk menggunakan library Mesop, library yang ada di Mesop, kita bisa menggunakan import Mesop, kita bikin asmi. Kemudian ini adalah rootbook stylenya. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk membuat background itu cukup dengan me.style, tambahkan background, ini adalah kode HTML, height 100% berarti full. Font family, nah font family ini font family yang digunakan, displaynya flex, terus flex directionnya kolom. Nah ini juga nggak kalah penting, ini adalah path-nya. Jadi di path ini berarti kalau kalau kita mengacu pada Flash Framework, berarti ini adalah routingnya. Jadi begitu kita membuka halaman indeks uh, nanti secara otomatis
sistem atau web page-nya akan mendownload terlebih dahulu font yang digunakan untuk apa. Di sini kita pakai family inter nih, hampir mirip. Setelah itu kita ini kan dekorator ya. Kalau teman-teman biasa menggunakan Python atau sebelumnya sudah belajar Flash Framework dan atau mungkin Fast API, teman-teman akan mengenal yang namanya dekorator. Ini adalah dekorator yang digunakan. Terus di sini ada page, ini function seperti biasa, ini function biasa. Nah, di function ini kita bisa membuat misalnya header. Headernya itu apa? Ada header, terus ada set input. Kita cek. Ini adalah halaman yang pertama kali akan ditampilkan atau akan ditampilkan di layar ketika teman-teman mengakses localhost, terus pod, dan ini directory main page-nya. Jadi bisa kita atur di sini. Pertama adalah header. Ini sebenarnya untuk memudahkan kita memahami sebenarnya dalam sebuah halaman web minimal itu ada header, ada body, ada footer. Minimal ada itu, kalau bisa HTML ya. Terus ini kita buat sebuah function headernya, kita load terlebih dahulu di sini. Ini ada headernya di sini, ada box. Di box nanti sebelah ini nih, kita lihat ya, box style ini adalah seperti box, itu berarti seperti kotak. Paddingnya 16. Kita ganti misalnya Halo Vina tutorial. Terus di dalam bodinya ini nanti ada mid tag nih. Kita tambahkan ini. Ini adalah title dari tagnya. Ini title dari tagnya. Tentunya teman-teman untuk bisa memahami ini nanti teman-teman sebenarnya bisa mempelajari tentang HTML dan CSS ya terkait dengan layout. Terus ini ada set input. Set input ini berisi tentang teks yang bisa kita inputkan atau template tag yang bisa kita inputkan teks di dalamnya. Oke, gimana cara merunnya? Merunningnya, kita save dulu. Cara merunningnya cukup mudah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman telah berada pada mode Python Virtual Environment. Jadi cara merunningnya tinggal method main.py. Method main.py. Teman-teman bisa mengakses localhost 32.123. Kita akses. Nah, sambil seperti ini. Ini adalah tag input ya. Kalau di HTML itu kita bisa klik kanan seperti ini. View inspect. Setelah kita inspect, kita coba cek ini tag input harusnya. Ini komponen. Kalau di sini dia namanya komponen karena basic dari si Mesop ini untuk menjelaskan komponennya dia menggunakan DOM ya, menggunakan node misalnya. Nah, ini belum ada eventnya, jadi nanti di tutorial selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat event dan kemudian mengkonekkannya dengan Google Gemini AI. Jadi demikian teman-teman, bagaimana caranya membuat template di Mesop menggunakan menggunakan Python. Di tutorial ini kita masih copy paste. Nah, ini sebagai basic. Ini teman-teman bisa mempelajarinya lebih detail di sini. Dan di tutorial selanjutnya nanti kita akan mencoba menerapkan atau menggunakan Mesop sebagai framework kita dalam belajar generatif AI. Selamat mencoba.